sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sangat senang bisa menjumpai Bapak Ibu dalam Sapaan Gembala GKI Delima saat ini. Salam, saya Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan dan kesempatan kami untuk hidup saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi permenungan kami saat ini, supaya ini boleh menjadi landasan kami untuk menghadirkan kasih dan keselamatan dalam keseharian kami. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Di dalam kisah penciptaan ada bagian yang menjadi bagian yang penting dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan berfirman kepada kita untuk menyediakan dan menyiapkan segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang bisa kita makan. Di dalam firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, "Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu." Yang menjadi makananmu. Tuhan bahkan mempersiapkan dan memperhatikan kebutuhan hidup manusia, yaitu makanan. Makan menjadi bagian aktivitas yang menjadi kegiatan yang sangat rutin, bahkan menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan Allah di awal penciptaan sudah sangat mengetahui apa yang akan kita perlukan, yaitu makanan-makanan yang sehat. Tapi di balik itu juga ada hal yang penting, yaitu Tuhan memperhatikan sisi kehidupan manusia dan kebutuhan manusia, yaitu makanan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hari ini sudah makan? Apa yang kita makan? Dan bagaimana ketika kita makan? Apa yang kita rasakan? Apakah kita makan hanya untuk menjadi kenyang? Hanya sekedar menikmati? Membuat kita merasakan enak? Atau tidak? Seberapa banyak makanan yang kita habiskan? Di balik makan ada banyak nilai-nilai, yaitu minimal dua hal. Yang pertama adalah nilai pemeliharaan Tuhan. Makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum adalah berkat Tuhan melalui alam semesta. Ya, memang kita bekerja di dalamnya untuk dapat menikmati, membeli, bahkan juga memasaknya, mengelolanya. Tetapi di balik itu, makanan yang boleh menjadi milik kita nikmati adalah berkat Tuhan. Berkat yang punya nilai pemeliharaan Tuhan. Dengan kata lain, melalui makanan adalah bukti Tuhan memelihara hidup kita. Yang kedua adalah, di balik makanan juga adalah panggilan kita. Makanan yang kita miliki bukan sekedar makanan untuk memuaskan nafsu kita. Kita memilikinya, tetapi di balik itu juga ada maksud Tuhan, agar melalui makanan kita boleh menjadi berkat. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Markus 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa seperti para murid-murid ketika banyak orang berkumpul, tetapi mereka dalam kondisi yang lapar. Apa kita harus memberi mereka makan? Sedangkan makanan yang ada dalam hidup kita atau kita miliki sedikit. Tapi firman Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan. Dengan kata lain, kita harus menjadi berkat yang boleh men-sharingkan berkat Tuhan melalui makanan kita. Ketika ada orang sekitar kita kelaparan, itu bukan sekedar dia yang salah atau Tuhan yang kurang memberkati. Jangan-jangan kita yang kurang memberikan makanan atau men-sharingkan, berbagi dalam kehidupan kita. Di balik makanan ada pemeliharaan Tuhan yang memberkati kita, tetapi juga sekaligus Tuhan mengingatkan kita ada bagian di mana kita harus men-sharingkan makanan dalam hidup kita bagi sesama kita. Karena itu, ketika kita memakan, makanlah dengan sukacita.
Karena apa yang kita makan, itulah hasil pemeliharaan Tuhan. Jangan buang makanan dengan sembarangan atau sia-siakan karena perasaan tidak enak. Ambillah secukupnya. Tapi kalau kita punya makanan, bisa menikmatinya, dan kita bersuka cita, pada saat itu juga jangan lupa untuk berbagi berkat bagi kehidupan. Karena dengan demikian, kita akan menjaga keseimbangan, keharmonisan, bahkan menghadirkan kasih keselamatan bagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan, kami bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan. Kami mengingat mereka yang bekerja untuk menyiapkan makanan kami. Para petani, peternak, para pengusaha, Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Berkati dengan berkat Tuhan. Berkati juga tanah kami, air, dan bumi ini untuk menghasilkan tanaman dan hasil pangan yang baik. Berkati kami untuk menjaga kelestarian kehidupan karena akan menghasilkan makanan-makanan yang berkualitas, sehat, dan juga baik buat kami. Tuhan, kami mengingat mereka yang sedang sakit, untuk Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Maria Bambang, buat Ibu Hani, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Lani, Kau berkati juga untuk Ibu Atimina, buat Ibu Heni Caya, Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Ibu Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Theo, dengan penyertaan kasih Tuhan juga di masa usia indahnya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Tuhan mengurapi untuk Ibu Gia Maris, Saudari Rachel, Gloriosa, Bapak Yolanda Jayadi Pramana, Ibu Megawati Halim, Ibu Mona Lisianti Mustafa Wafi, Oma Emi Mulyadi Haryadi, Saudara Yuneus King Tanunjaya, Ibu Wirda Renata Pardede, Bapak Sebastian David Sabirin, Saudara Jericho Aditya Pardede, Bapak Robert Arthur Simanjuntak, Saudari Sheila Elizabeth Wa, Saudara Yudi Secahyo. Tuhan berkati dengan penyertaan hikmat dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, pulihkanlah kehidupan kami. Kami tahu, kami yakin Tuhan memelihara kami dan pakailah kami untuk memelihara kehidupan dan mengalir kasih Tuhan. Bersama doa yang Kau ajarkan, kami berdoa ya Bapa, dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.